Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema iman yang mendatangkan mujizat. Terambil dari kitab Matius 8 ayat yang kelima sampai ke-10. Matius 8 ayat yang kelima sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau berkata kepada yang lain, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, ada 3 kebenaran dari firman yang sudah kita baca kali ini. Kebenaran yang pertama, adanya kepedulian yang tulus. Jadi dikisahkan pada waktu itu Yesus mau masuk ke Kapernaum. Kemudian ada perwira atau centurion. Perwira ini adalah pemimpin kepala pasukan minimal 100 orang prajurit. Dia seorang Romawi, perwira Romawi datang kepada Yesus seorang Yahudi. Jadi menariknya adalah seorang yang masuk dalam golongan penjajah memohon kepada Yesus yang pada waktu itu bangsanya sedang dijajah. Dan menariknya adalah dia seorang perwira, seorang atasan memohon kepada Yesus untuk menolong bawahannya. Saudara, ini sangat menarik sekali. Bagaimana perwira ini memiliki kepedulian yang tulus untuk hambanya. Nah, kata hamba berasal dari kata Yunani pais yang artinya pelayan atau anak laki-laki. Dan ini memberikan pelajaran juga kepada kita untuk memiliki kepedulian yang tulus terhadap sesama kita. Kalaupun kita saat ini dipercayakan ada yang menolong kita, baik itu karyawan atau pegawai kita, biarlah kita juga memiliki kepedulian yang tulus. Seperti perwira ini, dia menunjukkan kasihnya yang tulus. Sekalipun itu adalah bawahannya, tetapi dia peduli. Bahkan dia rindu Tuhan menjamah menyembuhkannya. Biarlah kepedulian yang tulus ini juga ada dalam hati kita. Sehingga bukan berarti ketika kita menjadi seorang atasan, kita bersikap semena-mena kepada bawahan kita. Tetapi tunjukkan kasih Tuhan itu, peduli akan bawahan kita. Sebab dengan demikian, maka kita menjadi orang yang terhormat benar-benar karena kita melakukan ketulusan untuk peduli kepada mereka, bahkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu yang pertama, kepedulian yang tulus. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari apa? Kepercayaan pada otoritas. Perwira ini sadar akan hukum Yahudi. Apabila orang Yahudi masuki rumah orang non-Yahudi, maka dia menjadi najis. Maka dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidak usah datang, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh." Nah, bagi perwira, penyakit itu ibarat prajurit yang tunduk pada perintah komandan. Yesus diibaratkan adalah komandannya. Sehingga ketika Yesus berkata kepada penyakit itu pergi, maka penyakit itu akan pergi. Makanya perwira ini memiliki kepercayaan pada otoritas. Apa yang Yesus sampaikan, ketika Yesus sampaikan dan dia kerjakan, maka dia akan menerima mujizat dalam kehidupan ini. Biarlah ini juga ada dalam diri kita. Kepercayaan pada otoritas Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yesus sanggup dengan perkataannya, dengan firman-Nya,
untuk memecahkan masalah yang selama ini hadir dalam kehidupan kita, untuk menolong setiap kita. Dia punya otoritas di bumi dan di surga untuk menyembuhkan kita, untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan kita, dan memberikan kepada kita kemenangan, kesembuhan, kelegaan, kedamaian dalam kehidupan kita. Untuk itu percayalah pada otoritas firman Tuhan yang senantiasa boleh kita baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan setiap hari. Inilah yang bisa kita pelajari. Kebenaran yang kedua, yaitu kepercayaan pada otoritas. Ini sangat penting. Seperti perwira ini, dia percaya Yesus punya kuasa, Yesus tinggal bilang saja, maka hambanya sembuh. Karena kebanyakan orang Yahudi, mereka terkadang meminta tanda, meminta penumpang tanganan supaya Yesus menyembuhkan, tetapi justru menariknya, perwira ini, dia tidak meminta tanda, cukup Yesus bilang saja, dia percaya otoritas firman itu ada dalam perkataan Yesus. Ketika Yesus bilang sembuh, maka sembuhlah penyakitnya. Inilah yang luar biasa sekali. Kita belajar bersama-sama bahwasanya kita harus percaya pada otoritas Allah sepenuhnya. Percaya pada otoritas firman sepenuhnya. Firman yang kita dengar itu yang menguatkan kita, yang menumbuhkan iman kita, dan yang menolong setiap kita. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan kali ini? Yaitu kekaguman Yesus akan iman perwira. Yesus takjub akan iman perwira tersebut. Kalau kita takjub akan kedahsyatan Tuhan, itu wajar. Karena memang Tuhan itu maha segalanya. Tetapi kalau Tuhan itu takjub akan kita, itu sangat luar biasa sekali. Demikian Yesus takjub akan iman perwira itu. Bahkan dikatakan, belum pernah aku jumpai iman yang seperti ini di antara orang Israel. Artinya benar-benar Yesus takjub akan iman perwira tersebut. Harus punya iman, apapun perkataan firman pasti terjadi. Jadi kita belajar yang ketiga ini, iman kepada Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Teruslah beriman kepada Yesus, sampai Yesus itu takjub akan iman setiap kita. Pergumulan apapun dalam kehidupan ini, miliki iman. Iman itu yang mendatangkan mujizat. Dengan iman kita berkenan di hadapan Allah. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadi miliki iman itu. Percaya sepenuhnya Yesus sanggup mengadakan jauh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Percaya sepenuhnya Yesus punya jalan atas setiap permasalahan kehidupan kita. Percaya sepenuhnya iman dalam Yesus. Kemenangan demi kemenangan itu pasti dapat kita raih. Keberhasilan dapat kita raih, kesembuhan dapat kita raih ketika kita beriman kepada Yesus. Andalkan Tuhan senantiasa, percayalah iman dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dan sekali lagi kita belajar bersama-sama. Yang pertama, adanya kepedulian yang tulus dalam kehidupan kita kepada siapapun, terkhusus kepada orang yang sudah membantu kita, yang menolong kita, baik itu bawahan kita, karyawan kita, pegawai kita, miliki kepedulian terhadap mereka. Kemudian yang kedua, percaya pada otoritas Tuhan sepenuhnya. Apa yang Yesus sampaikan, imani terjadi. Dan yang ketiga, miliki iman yang teguh dalam Yesus. Doa saya, iman saudara mendatangkan mujizat. Iman saudara tetap teguh sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati.